amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul kewajiban sholat. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di masjid ini. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah menuntun kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah mahdah yang utama dalam Islam sebagai tiang agama. Umat muslim Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya salat adalah fardu yang Assalamualaikum sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali. Amma ba'du. Dewan juri yang berbahagia beserta seluruh peserta lomba yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bersalawat kita kepada Nabi yang mulia, Rasul akhir zaman, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tasya yang saya beri judul puasa membentuk akhlak mulia. Dewan juri na arif laki bijaksana beserta seluruh peserta lomba yang berbahagia. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah visi yang mulia. Tetapi bukan hanya sekedar visi, Allah lengkapkan sekaligus dengan misinya. Keren gak teman-teman? Keren dong. Apa visi yang Allah inginkan bagi orang yang beriman? Teman-teman ada yang tahu? Mau dikasih tahu? Visi mulianya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk mencapai derajat ketakwaan itu, kalian harus tempuh dengan jalan berpuasa. Nyambung gak nih teman-teman? Alhamdulillah. Terus apa itu takwa? Sehingga sampai Allah menginginkan sekali kita menjadi orang yang bertakwa. Apa sih itu takwa? Dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat ke-7 dan 8 serta 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Apa kata Allah? Demi jiwa serta penyempurnaan penciptanya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan keburukan dan kebaikan. Sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya. Dewan juri yang dirahmati Allah, dari ayat di atas sangat jelas bisa kita ketahui bahwa ketika ruh kita ini diciptakan, Allah telah mewahyukan kepadanya keburukan atau sifat fujur, dan kebaikan atau sifat takwa. Dan sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotori jiwa-jiwa itu dengan fujur atau keburukan. Maka Allah ingin kita menjadi hamba yang beruntung. Disuruhlah kita meraih ketakwaan itu. Bagaimana caranya? Berpuasa, kawan-kawan. Karena bahasa lain puasa itu adalah imsak. Tahu arti imsak? Arti imsak itu adalah menahan. Apa yang kita tahan? Semua hal yang dapat membatalkan puasa kita tahan. Bahkan jangan ke sesuatu yang haram, sesuatu yang halal saja dilarang untuk dilakukan. Coba teman-teman, kita lagi puasa nih. Kira-kira puasa boleh makan tidak? Sedang berpuasa boleh minum tidak? Mengapa? Karena ditahan. Allah ingin menguji kita nih. Berhasil kita menahan selain penuh terhadap kita sukai? Contoh, lagi puasa, anak tetangga lewat sambil makan es krim. Mana cuaca panas banget lagi, mana es krimnya rasa stroberi. Tapi karena puasa, sabar. Ya enggak kawan-kawan? Maka ketika berhasil, Allah jadikan sifat mulia yang bernama kesabaran menjadi bagian kehidupan kita. Maka setelah berpuasa, kita lebih siap dalam menghadapi ujian dari Allah. Hadirin, oh hadirin. Pohon cempaka, pohon beringin. Pohon berbuah setelah berbunga. Berpuasa bukan cuma sekedar ingin, tapi berpuasalah untuk meraih surga. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu jua yang membatasi. Kesimpulan dari tulisan saya ini, Allah ingin kita menjadi hamba-Nya yang beruntung, dan maka Allah memberikan jalan untuk mencapai keberuntungan itu dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa akan lahir sifat kebaikan, akan lahir sifat kesabaran, akan lahir sifat gemar beribadah, membaca Al-Quran menjadi sering, salat malam menjadi rajin, membaca orang lain menjadi kebiasaan, lisan berhias kata-kata kebaikan, mata menunduk malu dengan kemaksiatan, tangan terlindungi dari kezaliman, kaki tidak melangkah kepada kemaksiatan. Pendek kata, puasa benar-benar akan menghantarkan kita kebaikan dan menghapus keburukan. Dan ketika kebaikan hadir, maka akan hadirlah ketakwaan. Dan ketika takwa mampu tercapai, Allah akan hadiahkan balasan surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam ayat Allah bagi mereka surga seluas langit dan bumi, dan diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata keikhlafan. Kepada Dewan Juri saya mohon nilai dibesarkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar jam berapa Pak Badar? Asar jam berapa? Oke, kita lanjut ya, masih ada waktu. Nanti pas asar kita jeda ya. Pas asar kita jeda, kita sholat asar terlebih dahulu. Habis itu nanti lombanya kita lanjutkan. Kita panggilkan peserta 3. Peserta dengan nomor urut 03 akan menyampaikan tausiah yang dia beri judul Menjadi Anak Dambaan Orang Tua. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده ولا rasul ba'da amma ba'du. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, pertama-tama yang paling utama dan harus selalu diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman edan menuju zaman mobil sedan, dari zaman onta menuju zaman mobil Toyota, dari zaman kita menunggang kuda sampai ke zaman mobil Innova, dari zaman Dahiria sampai ke zaman Mahiria, dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah. Hadirin, sebelum saya menyampaikan ceramah, saya akan memperkenalkan diri, karena ada pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baiklah hadirin sekalian, perkenalkan nama saya adalah Raffiantara. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang akan saya beri judul menjadi anak dambaan kedua orang tua. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak, lalu membayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ibu kita, wajah ayah kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka, betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, masih mungil, masih di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap rasa kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan tanpa rasa lelah. Hadirin, ketika kita di dalam kandungan, dengan bersusah payah ibu kita menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Dengan jujur, begitupun dengan ayah kita, dengan cucuran keringatnya membanting tulang ke sana ke sini demi menghidupi keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 83, di mana di firman ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik pada orang tuanya, kerabatnya, anak yatim dan orang fakir miskin. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, tapi kalian malah mengingkarinya. Sebagian kecil dari kalian masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Hadirin sahabat dai rahimakumullah, sudah sepatutnya kita sebagai anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang mulia. Hal ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna pada firman-Nya Quran surah Al-Luqman ayat 14. Allah berfirman,
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapunya selama 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah engkau akan kembali. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Hadirin, lalu bagaimana cara kita berbirrul walidain kepada kedua orang tua kita? Hal ini tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi pada firman-Nya Quran surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ولا تنهرهما وكلهما قولا كريما. Artinya kami perintahkan pada manusia agar jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jika ada salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya di dalam berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kalian mengatakan perkataan dan janganlah kalian membentak mereka. Ucapkanlah dengan mereka perkataan-perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadirin, dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, berbuat baiklah kalian pada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Dan jagalah diri kalian dari perbuatan zina, maka istri-istri kalian akan terjauhi dari perbuatan zina. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin, bisa kita tarik kesimpulannya bahwa wajib hukumnya bagi kita sebagai anaknya untuk berbakti dan menghargai kedua orang tua kita. Jaga dan muliakanlah mereka. Jangan pernah sesekali kalian menyakiti hati dan perasaannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ridallahu birridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Artinya, ridha Allah terhadap pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah terhadap pada murka kedua orang tua kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin, jikalau kita durhaka pada kedua orang tua kita, ibu kita yang mengandung 9 bulan 10 hari, dia telah menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun ayah kita dengan cucuran keringat dan membanting tulang sana sini demi untuk menghidupi keluarga, dan kalian malah durhaka pada mereka. Summa na'udzubillah min dzalik. Sungguh Allah melaknat orang-orang tersebut. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 24, di mana firman ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia agar berdoa kepadanya untuk kedua orang tuanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, berendahlah kalian terhadap kedua orang tua kalian yang penuh rasa kasih sayang, dan ucapkanlah dengan mereka, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku ketika masih kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Hadirin, demikianlah selama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata itu murni datang dari saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Burung irian, burung cendrawasih. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi min syururi
ta'ala. Yang pertama-tama, yang paling utama dan harus selalu utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dengan penuh keberkahan. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Khatibul Anbiya, Akhirul Anbiya, wa Imamur Rasul, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul orang-orang yang dirindukan surga. Orang-orang yang dirindukan surga terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama ini adalah orang yang senantiasa membaca kalam Allah Subhanahu wa taala di saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini hatinya juga akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, dan hanya dengan mendengar Allah lah hati kita menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Berdasarkan ayat di atas, hanya dengan mendengar Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hati kita menjadi tenang. Jika dia yang saya hormati dari rakyat seperjuangan, hadirin hadirat wabil khusus Dewan Juri yang di tangannya tertuliskan cinta emas kejujuran dan di tangannya pula terpegang palu kehadiran. Burung nuri burung terati lompat-lompat di atas dahan. Dewan Jurinya baik hati, tolong dengan dari menangkan. Bersyukurlah kita kepada Allah atas limpah dan rahmatnya. Salawat ma'assalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Beliaulah sang proklamator yang dalam menyiarkan agama tak pernah pakai motor, masa pun tak pernah pakai kompor, dan beliau tak pernah punya kantor, tapi beliau mampu menjadi inisiator di masa-masa yang sukar. Akhir, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, ta'alil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil si'an wa ba'im bi syahri Ramadan." Baul Abu Daud dan Tirmidzi. Yang artinya surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Wah, berita gembira untuk kita semua. Surga, tapi ini malah surganya yang ingin sekali. Ta'alil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Teman-teman, suka baca Al-Quran? Coba absen, dai hidaiyah yang tadarusnya sudah 10 juz, angkat tangan. Yang 20 juz, angkat tangan. Keren. Yang tadarusnya sudah 30 juz, Masya
menjadi baik. Kok bisa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sungguhnya hati ini dapat bergerak sebagaimana bergeraknya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah menjawab, memperbanyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Maka orang yang hatinya bersih pantas dirindukan oleh surga. Dai, masih puasa? Alhamdulillah. Takbir. 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 Lantas siapa golongan yang kedua hadirin? Mereka adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Wahafidhil lisan. Orang-orang yang tidak berbicara kecuali kebaikan. Selalu berzikir kepada Allah. Setiap berkata, orang lain merasa nyaman di dekatnya. Itu apa saja yang dijadikan sebagai bahan pembicaraan. Sana kesini kerjanya ngatain orang. Pokoknya udah kayak sales gibah dan gosip. Maka pandai-pandailah menjaga lisan agar kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Lantas siapa golongan yang ketiga? Wamut'imil ji'an, mereka yang mau memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Hadirin, siapa yang di sini buka puasanya kayak mau jualan? Mejanya dipenuhi dengan makanan. Sudah ada bakso, masih mau batagor. Sudah ada jus mangga, masih mau es boba. Sudah ada ayam goreng, masih mau chicken ayam. Siapa yang di sini seperti itu hadirin? Ayo ngaku. Sementara ada tetangganya yang kelaparan, berbuka pun hanya dengan minum air putih saja. Orang yang tamak seperti itu tak pantas masuk surga. Harta tak akan dibawa mati, beserta kabar banyak rezeki. Lapangnya hati bila berbagi, insya Allah bersama nanti. Dewa Ta'jud yang bijaksana beserta teman-teman dari yang dirahmati oleh Allah. Golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan.